Hello, good afternoon, everyone. Greetings from Indonesia International Institute for Life Sciences. First of all, I would like to introduce myself. My name is Fandi. I'm a pharmacy faculty, and I will be your moderator for this Power Talk. As part of our commitment to enrich our learning experience, I3L has been regularly conducting the I3L Power Talk series. The series of talks gives a unique opportunity for students and stakeholders to actively engage in discussions with national and international experts on topics related to education, research, science, and business. For today's I3L Power Talk, we are delighted to invite Laurentius Haryanto as a speaker to enlighten our students and the general public regarding the subject of understanding method validation in pharmaceutical industry. We believe, Palau, your expertise in this topic will inspire our students as the future generation. Before we start, I would like to share the agenda for today's talk and the code of conduct. So here is the agenda for today's Power Talk. So we have an opening and forward, and then later on, Palau will share his talk. Before we start, there are several code of conducts which I'm going to read them. So first, attendees are prohibited to activate audio during the Power Talk sessions. Second, attendees are allowed to use chat feature to ask questions. And lastly, evaluation surveys will be distributed to Power Talk attendees at the end of the event. The survey is also used to record attendance. As an information, the Power Talk will be delivered in Bahasa. Next, please welcome our honored speaker, Pak Laurentius Haryanto. Pak here has over 15 years of experience handling method validation in pharmaceutical industry. He graduated from ITB, majoring in chemical engineering, and then immediately started working at DEXA Laboratories of Biomolecular Science, a DEXA Medical Group. He finished his master in Universitas Indonesia, majoring in natural chemistry while still working at the same place. And now Palau is the analytical manager at DEXA Laboratories of Biomolecular Science. Again, thank you, Palau, for your willingness to share your knowledge and experience. And okay, then without further ado, let's start the event. Palau, the time is yours. Okay, thank you, Fandi, for this opportunity. I will share about the analytical method validation, and I will give in Bahasa. Please wait for I share my slide. Oke, apakah slide saya sudah kelihatan ya? Yes, Kak. Oke. Oke, hari ini saya akan sharing tentang pengalaman saya terkait understanding method validation. Jadi seperti tadi pengantar dari Pak Fandi sudah menjelaskan, saya bergerak atau bekerja di sebuah perusahaan industri farmasi dan saya berada di posisi di bagian analytical method development sampai validation. Jadi hari ini saya senang bisa sharing dengan teman-teman dari I3L. Berharap apa yang saya bagikan bisa menambah pengetahuan, menambah hal yang mungkin sudah melengkapi hal yang sudah pernah diperoleh saat kuliah. Outline saya hari ini ada yang pertama tentang life cycle dari analytical method itu sendiri, kemudian jenis-jenis dari analytical method serta performance parameter yang ada di dalam sebuah metode analisa, serta melanjutkan dari sisi pengembangan hingga ke validasi itu ada concern ataupun ada hal-hal apa saja yang dapat kita perhatikan bersama.
Oke, jadi secara cycle dari sebuah metode analisa di industri farmasi itu tentu bergerak dari sebuah project baru. Jadi pada saat ada satu project baru datang untuk mengembangkan suatu produk, baik itu produk berupa natural substance ataupun produk jadi yang nantinya akan dikonsumsi dalam bentuk berbagai sediaan, baik kapsul, tablet, sirup, dan seterusnya, maka ada bagian yang mengembangkan metode analisa. Nah, bagian yang mengembangkan metode analisa ini, dia harus mengembangkan metodenya sesuai dengan kebutuhan. Atau kita kenal ada yang namanya analytical target profile. Jadi, profil metode pemeriksaannya atau analytical method ini akan punya target seperti apa sih yang akan hendak dicapai. Nah, pada saat kita mengembangkan suatu metode, maka ujungnya kita harus melalui proses atau studi yang namanya validasi atau verification. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan apa perbedaan yang mendasar dari validation or verification. Nah, tidak hanya sampai di dua besaran ini, tapi ada juga tahap berikutnya kalau di industri farmasi itu karena yang mengembangkan metode ataupun yang memvalidasi metode itu biasanya ada di bawah departemennya R&D. Jadi ada yang namanya satu tahapan analytical method transfer. Jadi analytical method transfer ini mentransfer dari pengembang atau pihak yang melakukan validasi metode analisis ini ke pihak lab yang nantinya akan melakukan analisis secara rutin. Dalam hal ini biasanya adalah lab quality control. Baru lab quality control nanti akan melakukan pemeriksaan rutin yang akan berjalan dalam setiap proses produksinya untuk merilis bahan baku yang digunakan ataupun produk-produk yang dihasilkan dari manufacturing. Nah, di fokus hari ini kita akan banyak belajarnya tentang analytical method development sampai analytical method validation atau verification-nya. Secara gambaran besar, sebuah metode itu kita tahu bersama ada metode-metode yang dikategorikan sebagai metode kualitatif atau analytical method for qualitative purpose. Jadi kita melakukan pemeriksaan atau pengujian, tetapi data yang dihasilkan hanyalah berupa data-data kualitatif. Contohnya misalkan apakah sampel saya ini mengandung suatu senyawa atau tidak. Atau apakah sampel saya ini akan berubah warna jika saya beri reaksi tertentu. Atau apakah sampel saya ini jika dibandingkan dengan standar yang saya punya, itu memberikan kesesuaian yang baik. Atau juga deskripsi lain yang biasanya hanya diperiksa secara visual. Jadi misalkan apakah warnanya seperti apa, atau dari sisi penampakannya, secara fisiknya, terus kemudian rasanya, baunya, dan seterusnya, itu adalah metode-metode yang menghasilkan data-data kualitatif. Tapi kita juga tahu ada metode-metode yang menghasilkan data secara kuantitatif. Jadi ada hitung-hitungannya, ada nilai eksaknya, ada nilai pastinya yang dilaporkan, dihasilkan dari sebuah pengukuran, atau dibandingkan misalkan 2 kalinya lebih besar atau sekian kali lebih poten daripada senyawa standar tertentu. Nah, itu juga dikategorikan sebagai analytical method for quantitative purpose. Nah, dari dua metode kuantitatif maupun kualitatif ini, maka kita bisa gambarkan secara detail untuk tujuannya. Nah, tujuan dari sebuah metode itu adalah finalnya metode ini bisa digunakan secara valid dan menghasilkan hasil tertentu. Nah, kalau di industri farmasi, kita punya pegangan selain farmakope, kita punya guidance-guidance yang dibuat yang merupakan harmonisasi dari beberapa negara yang bergabung gitu ya, sehingga menerbitkan guidance atau guideline yang bisa digunakan dalam aktivitas di industri. Nah, di industri untuk metode pemeriksaan validasinya itu mengacu ke ICH. Jadi harmonisasi ini ada berbagai macam standar yang membahas
Salah satunya tentang quality. Jadi Q2 ini adalah ICS Q2 itu tentang validation of analytical procedure. Jadi di sini membagi, menurut ICS ini sebuah metode itu ada kategorinya. Nah, saya coba bagi dalam kategorinya itu menjadi 4 kategori seperti ini sesuai dengan pembagian ICS. Di sisi yang berwarna hijau ini lebih melihat dari sisi kualitatif. Sedangkan di sisi yang sebelah berwarna biru itu melihat secara kuantitatif. Jadi ada metode-metode tertentu yang merupakan metode identifikasi. Jadi ada identifikasi dengan kromatografi misalkan, atau ada juga identifikasi dengan reaksi-reaksi warna tertentu, teridentifikasi dengan menggunakan spektrum dari sebuah serapan sinar tampak ataupun sinar infrared. Nah, itu juga merupakan bagian dari identifikasi. Jadi hanya melihat secara kualitatif ada atau tidak, atau sesuai atau tidak dengan suatu target dari sebuah pemeriksaan. Yang kemudian yang di arah tengah, yang di kotak tengah ini adalah metode-metode pemeriksaan yang memeriksa atau menguji dari sisi zat-zat yang termasuk kategori cemaran atau impurities. Jadi jika kita melihat atau kita mau mengukur suatu impurities dari sebuah bahan, jika kita hanya melihat dia sama atau tidak ya dengan standar yang kita siapkan, maka itu dikategorikan sebagai limit test. Jadi masih secara kualitatif, hanya membandingkan tetapi mungkin sedikit lebih rumit dari sisi pengerjaannya. Nah, ada juga yang benar-benar diperiksa harus keluar angkanya. Berapa sih kandungan sebenarnya yang ada di dalam sampel kita atau di dalam produk kita? Nah, itu dikategorikan sebagai quantitative test atau biasa juga disebutkan assay. Assay method ini adalah sesuatu yang dipakai untuk menentukan kandungan dalam sisi dalam keberadaannya dia secara absolut ataupun di dalam persentase secara perbandingan massa di dalam sampel yang kita pakai. Nah, jika diukur untuk menguji senyawa-senyawa aktif ataupun API yang terkandung di dalam produk misalkan, ataupun senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam sebuah bahan, maka itu dikategorikan sebagai assay. Tetapi jika yang diukur adalah sesuatu yang merupakan cemaran, entah itu cemarannya berupa sisa-sisa dari proses produksi yang terjadi pada saat memproduksi produk tersebut, ataupun hasil dari degradasi suatu bahan jika disimpan dalam waktu atau kondisi tertentu menghasilkan senyawa tertentu yang mungkin perlu dikendalikan, maka itu dikategorikan sebagai quantitative test for impurity content. Jadi secara penjelasannya 4 kategori ini yang biasanya umum ada di perusahaan farmasi. Nah, dari 4 itu kemudian kita punya yang namanya parameter-parameter kinerja. Nah, parameter kinerja ini tergantung dengan kategori metode yang kita kembangkan atau metode yang kita pakai. 4 kategori tadi memiliki parameter-parameter kinerja yang berbeda-beda. Yang paling sederhana tentu saja adalah metode identifikasi. Metode identifikasi ini hanya dinilai kinerja metodenya dengan parameter specificity. Sedangkan jika kita mengukur limit test dari sebuah cemaran impurity, maka selain specificity, kita perlu menambahkan faktor kinerja dari sisi deteksi limitnya. Limit detection ini juga merupakan kinerja yang menggambarkan metode ini cukup baik atau tidak. Kalau kita melihat dari sisi yang paling lengkap, maka yang paling lengkap sebenarnya adalah kategori impurity dari sisi kuantitatif. Jadi pada saat kita memeriksa sesuatu yang kecil, sesuatu yang jumlahnya itu mikro, lebih bahkan sampai ke
ppm atau ppb, maka secara metode dia harus dibuktikan sampai limit kuantisasinya. Nah, ini makanya yang paling lengkap itu si kategori metode yang ketiga, yaitu impurities-nya kuantitatif. Sedangkan kalau kita meriksa assay, karena assay adalah pengujian kuantitatif juga, tetapi jumlahnya besar di dalam senyawa di dalam bahan atau produk kita, di dalam sampel kita, maka kuantitatif assay ini membutuhkannya parameter spesifisitas, linearity, akurasi, precision, range itu sudah cukup tanpa harus membuktikan limit deteksi ataupun limit kuantisasi. Jadi secara gambaran besar sudah pasti metode itu harus punya spesifisiti yang baik, sedangkan kinerja yang lain tidak perlu dibuktikan semuanya, tergantung dengan target dari masing-masing metodenya. Nah, sorry. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengembangan, jadi metode untuk yang kita kembangkan itu ujung akhirnya memang validasi. Tetapi validasi itu dihasilkan dari pengembangan metode yang baik. Nah, pengembangan metode yang baik itu kita harus memperhatikan dua sisi. Sama seperti mata uang, kita punya sisi yang namanya sisi pertama itu adalah analit. Analit adalah bahan-bahan ataupun suatu senyawa ataupun golongan senyawa yang akan kita amati, kita ukur, kita lihat di dalam sebuah analisis. Nah, yang kedua itu adalah yang namanya matrix sampel atau biasa juga disebut non-analit. Jadi semua yang ada di dalam sampel kita yang sebenarnya kita tidak mau tahu. Jadi kita sebisa mungkin akan hilangkan si matriks ini karena kita mau fokus dengan yang namanya analit. Nah, apa yang perlu kita pertimbangkan atau kita perlu ketahui pada saat pengembangan di awal, maka yang pertama itu adalah bagaimana sih kita bisa melihat, mengidentifikasi, ataupun mengukur dari analit. Berarti kita perlu menentukan yang namanya method type-nya seperti apa. Apakah saya cukup dengan metode titrasi, ataupun harus sampai ke instrumental, misalkan kita pakai SPLC. Sejauh apa kita perlu mengukur? Nah, ini berarti kita juga perlu menentukan yang namanya spesifisitas. Bagaimana metode yang kita kembangkan itu harus spesifik, melihat analit saja dan mengabaikan yang namanya matriks atau non-analit. Kalau dari sisi matriksnya, maka yang perlu kita perhatikan adalah karena saya nggak mau melihat detail tentang matriksnya, maka bagaimana ya saya bisa meremove atau kalau nggak bisa remove habis-habisan, saya bisa kurangin deh dari sisi efeknya. Jadi kita mereduce si matriks efeknya. Berarti jawabannya pada saat pengembangan kita harus memperhatikan yang namanya preparation method. Bagaimana kita mempreparasikan sampel kita supaya yang kita ambil, yang kita ekstrak, yang kita dapatkan untuk larutan uji kita adalah hanya analit yang paling banyak. Matriksnya itu sangat sedikit atau bahkan sampai kita bisa hilangkan. Nah, dari sisi ini pun metode kita harus punya spesifisitas yang baik. Dapat membedakan mana yang analit dan mana yang bukan analit. Kemudian dari sisi analit, oke, kita berhasil mengambil analit yang kita mau ukur atau kita mau uji. Tapi kita juga harus perhatikan analit kita cukup stabil atau tidak ya. Misal saya sudah ekstraksi sampel saya dengan suatu pelarut organik, maka sampel saya sebelum diinjeksikan ke dalam sistem HPLC misalkan, ataupun ke dalam instrumen yang lain, maka harus dipastikan selama waktu tunggu dari selesai preparasi sampai dia akhirnya dilakukan analisis, si analit itu harus tetap
stabil. Berarti kita pun harus memastikan metode type kita harus sesuai. Misalkan kalau analit saya adalah senyawa-senyawa yang rentan terhadap cahaya, berarti saya harus pada saat mempreparasi metode, mempreparasi larutan saya harus seminimal mungkin adanya paparan cahaya, atau alat gelas kita harus yang gelap, yang amber. Metode type-nya misalkan karena dia pengaruh suhu itu bisa merusak analit kita, mungkin ada metode type di mana kita harus menjaga kondisi larutan tempat disimpannya itu dengan suatu kondisi yang lebih dingin misalkan. Nah, itu juga harus dipelajari sejak pengembangan. Nah, stabilitas analit ini nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke akurasi dari sebuah metode itu. Jadi akurasi juga tidak bisa lepas dari yang namanya kestabilan analit yang kita mau ukur atau kita mau uji. Nah, yang lainnya jika memang nggak bisa di-remove atau nggak bisa di-reduce, ya berarti kita harus meminimalkan si pengaruh dari matriks. Nah, interference ini pun harus menjadi catatan buat kita pada saat pengembangan atau pada saat kita melakukan development atau optimasi metode, maka kita harus melihat placebo interference-nya, matriks-matriksnya ini benar-benar tidak mengganggu analit. Karena ini ujungnya adalah ke arah akurasi metodenya. Sedangkan kalau misalkan matriks sampel itu masih ada, kita tidak bisa hilangkan, masih ada di dalam larutan uji kita, berarti metode kita harus benar-benar selektif. Oke, saya punya metode yang benar-benar harus mendeteksi ataupun mengukur hanya analit saja, karena di dalam situ ada juga hubungannya dengan zat-zat lain yang ada di dalam sampel yang tidak bisa kita hilangkan. Nah, terakhir berarti pada saat kita mau menguji suatu analit, ya jumlahnya seberapa banyak, berarti itu akan mempengaruhi sensitivitas metode kita. Kita mengukur sesuatu yang besar mungkin akan lebih mudah ketimbang kita mengukur dalam jumlah yang mikro ataupun bahkan yang sampai trace element. Ya, jadi lebih sedikit, lebih kecil pasti akan punya challenge yang lebih besar. Dan seterusnya dalam kita mengembangkan metode pemeriksaan ataupun sebuah analytical method. Ujungnya adalah kita perlu melakukan optimisasi dari sebuah metode yang kita kembangkan. Bisa jadi acuan awal kita mengembangkan metode adalah dari monografi, karena memang mungkin produk kita sudah terstep di dalam monografi sebuah farmakope. Entah itu farmakope Indonesia, farmakope Amerika, Eropa, dan seterusnya, kita mungkin bisa pakai. Tetapi mungkin ada kalanya metode tersebut tidak serta-merta dapat kita implementasikan langsung di lab kita. Makanya kita perlu yang namanya optimasi. Kita perlu mengutak-atik kembali metodenya supaya memiliki parameter-parameter kinerja yang baik. Jadi ujungnya memang validasi, tetapi di dalam mencapai validasi itu bisa baik, peran dari orang-orang yang mengembangkan metode analisis ataupun mengoptimasi suatu metode itu juga sangat mendukung. Bagaimana kita memprediksikan bahwa nanti propose method dari sebuah analytical method ini akan menjadi valid pada saat ada dilakukan pengujian validasinya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah kita bisa membedakan mana analit dan mana yang non-analit gitu ya. Ada sebuah produk, misalkan sebuah kaplet X saya beri nama. Kaplet X ini ternyata dia punya kandungan bahan aktifnya berupa ekstrak dari jambu biji. Dia punya kandungan 250 mg ekstrak jambu biji, kemudian di dalam kaplet itu juga ada sugar, 100 mg, ada mannitol juga, dan ada bahan-bahan lain mungkin yang ada di dalam kaplet tersebut. Nah, maka kita perlu membedakan pada saat kita menentukan analytical method apa yang kita akan kembangkan, kita perlu tahu dulu mana yang disebut analit dan mana yang non-analit. Misalkan, target metode kita adalah identification of guava extract di dalam produk X.
maka sudah jelas yang menjadi analit adalah guava ekstraknya. Sedangkan yang menjadi non-analit, sugar dan mannitol. Tapi kalau kita mau mengembangkan metodenya adalah identification dari sebuah patogen, misalkan E. coli gitu ya, maka analitnya ya E. coli. Sedangkan non-analitnya guava ekstrak, sugar, mannitol itu dikategorikan sebagai non-analit. Kalau kita mau mengembangkannya flavonoid content, jadi menguji kadar senyawa-senyawa flavonoid yang ada di dalam produk X tersebut, maka analit kita adalah guava ekstrak yang diwakili dengan flavonoid content ataupun senyawa-senyawa flavonoidnya, dan yang menjadi non-analit, sugar dan mannitol. Tapi jika kita mengembangkan metode residual solvent, misalkan dalam pengujian residual solventnya berupa etil asetat, maka analit kita ya etil asetat tersebut, sedangkan non-analit adalah guava ekstrak, sugar, dan mannitol. Jadi pada saat kita bisa membedakan manakah yang analit dan mana yang non-analit, maka kita bisa menentukan strategi kita untuk mencari metode ataupun preparasi yang memberikan analit sebanyak-banyaknya, menarik analit yang paling banyak kita dapat ekstraksi, dan non-analit atau matriks sampelnya sesedikit mungkin, atau kalau bisa bahkan tidak usah ikut sama sekali. Maka itu akan mempermudah pekerjaan kita pada saat kita melakukan analisis. Nah, dari 4 contoh ini, maka identification of guava extract itu masuk kategori yang pertama, masuk kategorinya identification test. Karena dia hanya akan menghasilkan data, oh teridentifikasi positif atau tidak teridentifikasi, jadi hasilnya negatif. Sedangkan kalau identifikasi E. coli, karena dia adalah cemaran sifatnya, maka dikategorikan sebagai limit test untuk mengendalikan impurity. Nah, kalau flavonoid, kalau residual solvent, ya berarti dia sama juga impurity dari sisi residu solventnya, dan kategorinya kuantitatif, dihitung berapa banyaknya. Untuk flavonoid content, ya ini dikategorikan sebagai kategori assay ataupun kuantitatif test. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam masing-masing yang namanya parameter kinerja suatu metode analisis. Nah, kita kenal yang pertama itu namanya adalah specificity. Dari namanya kita sudah jelas tahu bahwa parameter ini menguji apakah metode saya ini mampu dengan tegas, dengan jelas bisa mendeteksi adanya analit, walaupun mungkin ada komponen-komponen yang lain juga yang ada di dalam sampel saya. Berarti kalau itu adalah kategorinya identification test, ya berarti metode saya harus dibuktikan kalau dia spesifik, berarti dia bisa mengidentifikasi analit yang saya mau lihat. Sedangkan kalau metodenya berupa purity test, melihat seberapa murni sih sampel saya, berarti saya harus memastikan analytical procedure saya itu benar-benar bisa memberikan hasil akurat terhadap suatu level cemaran yang mungkin ada di dalam sampel saya. Atau kalau implikasinya ke metodenya adalah assay, ya berarti benar-benar metode ini harus benar-benar bisa memastikan adanya analit yang di dalam sampel saya, dan hasilnya pun nanti sesuai dengan dari sisi akurasi metodenya. Nah, oleh karena itu, specificity ini berlaku untuk 4 kategori. Nah, dibuktikannya bagaimana? Ya, dibuktikannya berarti kita harus bisa membuktikan pada saat ada analit, metode saya bisa memberikan respon, sedangkan pada saat tidak ada analit, metode saya juga bisa memberikan respon yang negatif. Parameter yang kedua yang kita juga tahu bersama adalah linearity. Nah, kalau linearity kita mungkin sudah sering tahu tentang hubungan dari sebuah respon dengan sebuah jumlah dari analit yang kita mau uji. Biasanya kita buat dalam bentuk grafik seperti ini, dengan sumbu Y berupa respon dan sumbu X berupa concentration ataupun amount dari analit kita.
Nah, kita melihat hubungan antara respon terhadap konsentrasi ataupun amount, apakah dia proporsional atau tidak. Nah, itu dibuktikannya dari sisi parameter linearity. Parameter yang ketiga itu adalah akurasi. Parameter akurasi ini menunjukkan seberapa dekat metode kita itu bisa menghasilkan hasil yang mendekati nilai benar yang seharusnya ada di dalam sampel kita. Jadi, kata kunci dari akurasi ini adalah closeness, kedekatan dengan true value-nya. Atau ada juga di di bagian-bagian dari sebuah publikasi itu menyebutnya trueness. Jadi nilai benarnya tuh berapa dari metode ini. Nah, ini juga merupakan parameter yang sangat penting pada saat kita mengerjakan atau mengembangkan metode pemeriksaan yang membutuhkan kuantitatif data. Parameter yang keempat adalah precision. Nah, precision ini kata kuncinya adalah sebaran, degree of scatter. Jadi, sebaran data kita seberapa bagus dengan multiple sampling. Jadi, dengan beberapa kali pengujian, kita menghasilkan sebaran data yang cukup dekat satu sama lain, atau beneran acak yang tidak ada polanya. Nah, precision ini menjadi hal yang biasanya agak miss antara akurasi atau presisi. Ini tuh akurat atau ini tuh presisi. Nah, terkadang di dalam bahasa sehari-hari pun kita salah memaknai kata presisi. Jadi, metode saya presisi, padahal maksudnya mau berkata metode saya ini akurat, tapi disebutnya presisi. Nah, untuk memudahkannya ada penjelasan dalam bentuk sketch ini menurut saya cukup menggambarkan gambar yang baik dari sisi perbedaan akurasi dan presisi. Jadi kalau akurasi itu tadi closeness. Jadi kalau dilihat dari sini seberapa dekat dengan nilai tengah yang mau dituju itu. Nah, sedangkan kalau presisi itu adalah sebaran. Nah, maka gambar yang paling kiri sudah jelas tidak akurat dan tidak presisi. Nilainya jauh dari nilai yang ada di tengah-tengah target, sedangkan sebarannya juga sangat lebar. Berarti tidak akurat dan tidak presisi. Sedangkan yang di nomor 2 case-nya adalah dia lebih akurat dibandingkan yang paling kiri. Maka saya bisa bilang metode ini akurat, tetapi presisinya belum begitu baik karena sebaran datanya masih cukup lebar. Nah, kalau yang di case nomor 3, ini presisinya baik. Diulang dengan multiple sampling beberapa kali menghasilkan nilai-nilai yang mendekati. Tetapi tidak dekat dengan nilai benarnya. Maka metode tersebut dikatakan tidak akurat, tetapi metodenya presisi. Karena saya ulang beberapa kali, hasilnya masih sama sekitaran itu. Sedangkan pada saat kita mengembangkan metode, ujung yang kita mau adalah seperti case nomor 4. Akurasinya dapat, presisinya juga dapat. Jadi akurat and precise ini yang kita mau dari sebuah analytical method. Nah, kalau presisi itu digambarkannya sebenarnya harus diinvestigasi dari sebuah sampel yang homogen. Karena kita mau membuktikan dari sisi multiple sampling. Nah, tapi sebenarnya agak susah kita mendapatkan sampel yang homogen banget. Nah, maka biasanya di dalam desainnya, di dalam desain pengembangan ataupun di dalam desain validasi, kita menggunakan yang namanya artificial prepare sampler. Jadi kita membuat sampel kita sendiri supaya kita yakin sampelnya itu adalah sampel yang homogen. Sampel yang bisa kita pakai untuk pada saat kita beberapa kali sampling, itu menghasilkan data yang representatif. Nah, pada saat kita menguji ataupun kita men-challenge metode kita ini punya presisi yang baik atau tidak, maka kita harus mengekspresikannya dalam bentuk perhitungan statistik, yaitu standard deviation-nya, atau variance-nya, atau coefficient of variation-nya dari sebuah pengukuran yang multiple sampling tadi, beberapa kali pengukuran.
Nah, di precision sendiri kita mengenal ada 3 tingkatan. Ini tingkatan dari precision itu ada yang namanya repeatability, yang kedua adalah intermediate precision, dan yang ketiga adalah reproducibility. Repeatability, karena namanya sudah jelas nih, repeatability berarti ini adalah mengulang. Jadi kita ngulang sesuatu di hari yang sama oleh orang yang sama, hanya mengulang sampling. Pada saat itu kita dapat nilai repeatability metodenya. Nah, ada juga yang namanya intermediate precision. Jadi kalau repeatability itu kita hanya mengulang satu tahapan gitu ya, mulai dari nimbangnya, mungkin dilarutinnya, kemudian dienceritnya, diderivatisasi, mungkin diekstraksi dan seterusnya, kita ulang oleh personal yang sama, oleh alat yang sama, itulah yang namanya repeatability. Jadi kita menguji keterulangannya dari sisi satu faktor saja. Sedangkan level yang lebih luas itu adalah intermediate precision. Nah, intermediate precision ini diperoleh dengan cara misalkan pengujiannya berulang, tetapi kita menambahkan variabel yang lain selain pengujian samplingnya yang berulang. Misalkan ada juga hari yang berbeda, maka itu disebutkan intermediate precision. Mungkin analisnya sama, si A melakukan 6 kali di hari ini dan besok dia melakukan 6 kali lagi. Maka data yang dihasilkan dari gabungannya merupakan intermediate precision. Atau di hari yang sama tetapi orang yang berbeda. Jadi sampling dilakukan 6 oleh A, 6 oleh B, oleh analis yang berbeda, maka itu juga merupakan salah satu desain dari intermediate precision. Atau bisa juga kita lakukan variasi-variasi yang lain. Misalkan kita punya instrumen yang berbeda, ataupun kita punya bahan-bahan yang berbeda. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai intermediate precision. Selama lab-nya masih sama. Tetapi kalau lab-nya sudah berbeda, misalkan lab saya dengan lab dari perusahaan yang lain, melakukan pengujian yang sama dari sampel yang sama, sampling beberapa kali, maka itu tidak dikategorikan sebagai intermediate precision lagi, tapi itu udah level yang ketiga dari precision, yaitu reproducibility. Nah, reproducibility ini biasanya sudah collab dengan lab-lab yang lain. Jadi dari pengembang, misalkan dari R&D, lab R&D melakukan, kemudian lab QC, QC-nya produksi melakukan juga. Nah, karena ini dua lab yang berbeda, maka itu dikategorikan sebagai reproducibility. Pada saat dilakukan dua lab yang berbeda, maka intermediate precision itu tidak menjadi wajib lagi pada saat kita sudah melakukan reproducibility, karena secara variasi sudah jauh lebih berbeda antara lab satu dengan lab yang lain. Itu dari sisi precision. Nah, dari sisi yang paling sederhana untuk menggambarkan precision sebenarnya ada yang namanya sistem precision. Nah, ini khususnya untuk metode-metode berbasis instrumental gitu ya. Misalkan SPLC ataupun Spectro, ICP-MS, misalkan LC-MS-MS, GC-MS dan seterusnya, ada yang namanya sistem precision. Nah, ini tuh untuk melihat secara instrumennya pun punya tingkat presisi yang baik. Nah, ini juga didukung oleh namanya sistem precision. Kita ngelihat dari sisi flow variation, dari sisi mengintegrasikan datanya, injeksi, dan seterusnya. Itu parameter-parameter yang ada di instrumen yang kita gunakan kalau metode kita menggunakan basis instrumen. Parameter berikutnya yang kelima adalah range atau rentang. Nah, range ini saudaraan lah ya, dia dekat dengan linearity, maka terkadang biasanya digabungkan linearity and range. Sebenarnya range ini adalah perwakilan pernyataan dari sebuah interval, mulai dari lower sampai upper concentration, di mana analit kita yang kita amati itu punya suitable level dari sisi precision, akurasi, dan linearity. Jadi range ini istilahnya conclusion-nya dari sebuah pembuktian validasi bahwa di rentang upper sampai lower ini
metode saya baik dari sisi presisinya, dari sisi akurasinya, dan juga dari sisi linearity-nya. Parameter yang berikutnya adalah detection limit. Detection limit ini menguji seberapa metode kita sanggup mendeteksi jumlah analit yang sangat kecil di dalam sebuah sampel kita, yang paling kecilnya berapa masih bisa diamati. Nah, kalau detection limit ini ya nggak perlu sampai dia bisa terhitung. Yang penting respon dari alat atau dari metode kita itu masih terbaca, masih terdeteksi. Maka itu yang namanya detection limit. Bedanya sama quantitation limit ini, ya bedanya lebih di kalau kuantitisasi dia harus sampai dihitung dengan tingkat akurasi dan presisi yang masih baik. Jadi kalau kuantisasi pasti dia harus memenuhi precision and accuracy di sananya. Sedangkan kalau tadi yang detection limit cukup kita masih bisa kelihatan hasilnya. Kalau diulang mungkin nggak kelihatan, nah itu nggak apa-apa. Jadi yang penting masih bisa teramati tanpa harus terulangnya dengan hasil yang sama. Itu dari sisi limit. Ada detection limit atau terkadang juga disebut limit of detection (LOD) ataupun kuantisasi limit ini juga disebutnya LOQ, limit of quantization. Nah, pada saat kita udah kenal semua parameter-parameter itu dan kita sudah masukkan di dalam pengembangan kita concern-concernnya, tadi kita perlu specificity-nya baik, kita perlu akurasinya baik, presisinya baik, maka ujung akhirnya kita akan memastikan atau membuktikan apakah metode saya ini valid atau tidak. Ada dua kata yang biasanya disandingkan, validation versus verification. Validation itu bedanya sama verification apa? Secara sederhana adalah kita lihat dari sumber metode kita. Pada saat kita mengembangkan, sumber metode kita itu adalah metode yang sudah baku, sudah ada di farmakope, sudah ada di sebuah publikasi ilmiah gitu ya. Dalam hal ini kebanyakan memang USP ataupun guidance dari WHO misalkan atau AOAC yang merupakan komunitas-komunitas ilmiah gitu ya, yang menerbitkan buku ataupun publikasi-publikasi yang berisi metode-metode yang sudah dibuktikan validitasnya. Maka pada saat kita pakai metode tersebut dan kita tidak mengutak-atik metodenya lagi karena sudah terpenuhi, masing-masing kinerjanya sudah baik, maka kita cukup melakukan yang namanya verification. Jadi verification process of compendial test procedure ini hanya sebuah pembuktian dari sisi prosedur yang tertulis di monografi ataupun yang sudah tertulis di dalam AOAC misalkan, itu dapat digunakan di lab saya untuk pemeriksaan dengan kondisi aktual lab saya. Bisa jadi ada beberapa yang berbeda, misalkan kolom HPLC sama-sama C18, mungkin yang di prosedur sana pakai brandnya A, sedangkan di lab saya pakai brand B, tapi sama-sama C18. Nah, berarti itu yang namanya under actual condition of use. Nah, pada saat saya pakai metodenya sama persis, maka saya tidak perlu lagi melakukan validasi. Cukup verifikasi saja. Dengan apa? Dengan melakukan pengujian. Jadi bisa dilakukan kajian, kira-kira apa yang membuktikan metode ini bisa saya pakai. Misalkan bisa juga kalau dia basisnya adalah kromatografi, maka kita mengecek yang namanya sistem suitability test. Atau kalau misalkan, wah bisa jadi sampel saya punya matriks efek yang beda dengan matriks efek yang ada di dalam kompendial misalkan. Berarti saya perlu ngecek yang namanya specificity dan recovery atau dari sisi akurasinya. Tetapi jadinya memang tidak semua parameter harus diuji. Sedangkan kalau kita melakukan pengujian atau kita mengembangkan metode analisis itu berbasis dari hasil pengembangan kita sendiri atau kita dapat dari sebuah publikasi dari jurnal gitu ya,
Walaupun di dalam jurnal ada data-data validasinya, tapi saya pakai untuk kepentingan yang berbeda. Maka saya harus melakukan validasi dengan parameter yang sesuai. Jadi tidak bisa lagi kita sebut verifikasi karena itu metodenya tidak dari performance karakteristik yang ada di dalam sebuah metode tadi. Nah, itu juga kembali apakah target kita hanya identifikasi atau assay atau bahkan kuantitatif untuk sebuah impurity. Nah, ini ada golden rules terkait validation. Terkait validation ada Massard golden rule ini dia menyatakan ada 3 golden rules yang harus including sample treatments prior to analysis. Jadi artinya pada saat kita melakukan validasi, maka kita wajib melakukan validasi secara keseluruhan. Misalkan prosedurnya adalah mulai dari menimbang, kemudian dilarutkan, kemudian diencerkan, kemudian direflux, dan seterusnya sampai akhir diinjeksi, maka validasi harus melibatkan step paling awal sampai step paling akhir. Tidak bisa menimbang, kemudian melarutkannya saja yang dibedakan. Diencerin ke tabung A, 1, diencerin tabung B, 1, diencerin tabung C, 1. Oh, berarti saya punya 3 data nih. Enggak. Itu namanya bukan validasi. Jadi golden rules-nya adalah prosedurnya harus divalidasi as a whole. Jadi secara keseluruhan dari awal step penimbangan sampai akhirnya data itu diperoleh. Nah, yang kedua, golden rules-nya adalah the analytical procedure has to be validated covering the full range of analyte concentration specified in the method scope. Makanya kita juga perlu memastikan pada saat kita melakukan validasi, rentang kita tuh ada di mana yang mau kita validasi. Sampel kita, misalkan sebuah sampel paracetamol tablet 500 mg. Spesifikasi dari produk ini adalah boleh 450 sampai 550 mg per tablet. Berarti spesifikasi saya adalah kalau targetnya 100% di 500, maka 90 sampai 110% itu adalah target metode saya bisa mengukur kadar paracetamol. Maka validasinya minimal harus sama dengan yang mau diuji. Lebih baiknya adalah lebih lebar. Jadi biasanya pengujiannya harus dari 80 sampai 120. Karena harus mengcover full range dari analit yang mau kita uji. Nah, yang ketiga, golden rule-nya adalah the analytical procedure has to be validated for its kind of matrix where it will be applied. Jadi kalau misalkan saya punya metode saya adalah untuk paracetamol tablet, kemudian saya punya matriks sampel yang lain, paracetamol sirup, maka validasinya tidak bisa menggantikan. Ya, di tablet harus divalidasi karena punya matriks efek dari tablet, sedangkan di sirup saya punya matriks efek dari sirup. Maka saya juga harus lakukan validasi di sana. Jadi, validasi itu harus dilakukan secara keseluruhan, harus mengcover rentang tertentu yang harus dipenuhi untuk sebuah metode ini bisa digunakan. Dan yang ketiga, dia harus dilakukan untuk setiap matriks sampel. Nah, validasi itu kalau di industri farmasi secara step by step ada yang namanya meng-create sebuah protokol. Jadi, pada saat sebelum kita melakukan validasi, maka kita harus menuliskan apa-apa saja yang nanti kita akan lakukan di dalam eksekusi validasi kita. Jadi bukan berarti kalau melakukan validasi itu ya udah jalan dulu validasinya, kemudian nanti baru saya bikin report. Tidak. Nah, mungkin konsep ini seperti kalau kita praktikum di dalam kuliah gitu ya. Ada yang namanya modul praktikum. Modul praktikum adalah tuntunan
untuk kita bisa melakukan atau melaksanakan eksperimen kita dengan baik dan menghasilkan data yang menggambarkan tujuan dari sebuah praktikum. Nah, protokol ini kurang lebih seperti itu. Jadi, dokumen yang berisi tujuannya mau ngapain sih sebenarnya validasi atau verifikasi ini. Kemudian propose metodenya apa? Mulai dari awal preparasi sampai pengolahan datanya, sampai ke perhitungannya. Lalu parameter-parameter apa saja yang nantinya harus dilakukan di dalam validasi atau verifikasi tersebut. Nah, itu dituliskan secara detail, bahkan sampai ke acceptance kriterianya. Parameter ini harus terpenuhi kalau mau dikatakan metodenya itu valid atau metodenya ini punya akurasi yang baik. Nah, itu juga harus menjadi bagian di dalam protokol. Ya, di protokol ini biasanya ditulis lengkap ya, minimal ada apa saja yang kita gunakan. Misalkan saya pakai standar-standar apa, sampel-sampel apa, kemudian jika ada reaksi-reaksi tertentu, bagaimana cara membuatnya. Kalau kita pakai instrumen misalkan HPLC, perlu kolom-kolomnya itu spesifikasinya seperti apa, kemudian fase gerak kita bikinnya seperti apa, dan seterusnya. Sampai settingan dari alatnya pun harus dituliskan di dalam protokol. Jadi betapa kita harus mendesain dari awal, studi validasi kita tuh bukan sesuatu yang sembarangan dilakukan. Nah, pada saat protokol itu sudah approve, disetujui oleh atasan, oleh bagian quality, bagian terkait yang harus menyetujui protokol validasi ini, maka barulah dilakukan yang namanya eksekusi validasi. Nah, eksekusi ini harus berbasis atau berpegangan pada protokol yang sudah disetujui. Protokolnya bilangnya metodenya harus dilakukan seperti ini, cara pembuktian spesifisitasnya harus seperti ini, kemudian perhitungannya seperti ini, pengolahan datanya, dan sampai mengambil kesimpulan masing-masing parameter memenuhi syarat atau tidak. Nah, seluruh data-data, baik itu berupa record ataupun catatan-catatan kita, serta aktual kondisi yang ada di lapangan, itu wajib disimpan, direkam, dan dipelihara sebagai bukti dari sebuah validasi. Jadi kalau di Pharmacope, di USP kan bilang ya, lakukanlah apa yang ada di dokumen dan dokumentasikanlah apa yang kamu lakukan. Jadi kalau misalkan dokumen protokolnya ada, tetapi dokumentasi hasil eksekusinya tidak ada. Nah, reportnya ini dituliskan berdasarkan apa? Itu pasti akan menjadi sebuah pertanyaan. Ataupun kita sudah lakukan, tetapi dokumen protokolnya nggak ada, hanya ada record-recordnya saja. Nah, itu juga tidak menjadi lengkap. Sebuah validasi ini dikatakan baik. Nah, pada saat eksekusi bisa juga terjadi yang namanya deviasi. Deviasi ini misalkan pada saat membuat protokol, ternyata saya tidak mempertimbangkan bahwa suhu ruangan itu bisa naik turun misalkan. Dan ternyata pada saat saya menguji, wah, naik turun itu menyebabkan repeatability saya jelek metodenya. Padahal pada saat pengembangan, saya baik-baik saja. Oh, ternyata setelah diselidiki, karena saya running di dalam instrumen saya overnight. Jadi pada saat overnight terjadi fluktuasi suhu di dalam lab-nya, ternyata itu memberikan hasil repeatability yang jelek. Nah, berarti saya harus dalam tanda petik memodif atau melakukan action supaya metode saya ini menghasilkan repeatability yang baik. Misalkan ternyata dikondisikan alat saya dengan bantuan sebuah pendingin misalkan. Nah, itu dimasukkan sebagai actual condition. Maka di dalam report yang nantinya disusun, selain memuat data-data, memuat calculation, memuat kesimpulan, di sana juga harus muncul yang namanya deviasi dari protokol. Protokol tidak pernah menyebutkan tentang fluktuasi suhu ini, tetapi dalam aktualnya ternyata suhu di lab-nya fluktuatif misalkan. Berarti saya harus buat yang namanya deviasi, dan saya harus menjustifikasi bagaimana deviasi itu masih dapat diterima. Nah, semuanya itu digabung di dalam report yang nantinya juga disimpulkan
metode kita setelah dikembangkan, setelah dioptimasi, dan setelah dilakukan validasi atau verifikasi ini, metode kita itu valid atau tidak. Metode kita ini memberikan kinerja yang baik, sesuai memenuhi kriteria-kriteria keberterimaan dari masing-masing parameter, atau ada hal-hal yang tidak masuk. Pada saat ada hal-hal yang tidak masuk, maka report itu tetap bisa dibuat dengan nanti ditindaklanjuti dengan investigasi. Jadi bisa jadi pada saat pengembangan tuh kayaknya fine-fine saja, baik-baik saja, nggak pernah kelihatan. Tapi pada saat validasi, wah, baru kelihatan ternyata salah mipet sedikit, itu hasilnya fatal misalkan. Nah, berarti harus jadi catatan juga bahwa pipetting teknik itu juga menjadi satu hal yang mendukung keberhasilan. Dan lain-lain yang harus direkam. Nah, kenapa report ini harus memuat segala sesuatu yang ada sesuai aktual, karena suatu saat tadi ingat tahapan dari siklus metode uji itu tidak berakhir di validation or verification saja, tetapi ada yang namanya analytical method transfer, di mana kita melakukan transfer analytical procedure kita dari lab kita ke lab yang nantinya akan menggunakan secara rutin. Nah, pada saat ada note-note tertentu, ada special case, ada actual condition yang tidak tercapture di dalam report kita, suatu saat terjadi juga di dalam proses transfer, maka investigasinya butuh waktu yang lebih panjang. Tetapi pada saat kita note ada case-case tertentu atau ada critical step, critical parameter yang perlu diperhatikan, maka proses transfer dari sebuah metode analisa itu akan menjadi hal yang lebih mudah untuk diantisipasi ke depannya. Parameternya sama seperti yang tadi sudah disampaikan di depan, setiap parameter disusun sesuai dengan kategori proyeknya masing-masing. Metodenya tentang identifikasi, tentang limit test, tentang assay, itu juga punya parameternya masing-masing. Nah, ini secara singkat dari sisi description-nya, specificity pasti akan ada data, respon, analit, dan non-analit seperti apa, result-nya positif atau negatif, atau kalau ada matrix efek, maka kita perlu hitung dari sisi persen interference-nya. Kalau linearity berarti kita lihat dari sisi correlation-nya antara respon dengan dengan concentration dari analit kita, datanya berupa regresi dan persamaan serta kelengkapan dari linearity itu. Kemudian akurasi, short description-nya adalah closeness to the true value, berarti seberapa dekat dengan nilai benarnya, bisa juga bisa disampaikan atau statement-nya berupa percent recovery pada saat kita menambahkan sesuatu, ataupun kalau presisi ya berarti keterulangan, maka metodenya menjabarkan tentang data distribution-nya seperti apa. Kemudian valid range ini untuk rentang berupa data yang menggambarkan lower and upper concentration serta limitnya, baik itu estimasi ataupun limit yang sudah dikonfirmasi. Specificity kita lihat kalau kuantitatif ya berarti harus sesuai dengan method accuracy-nya. Kalau misalkan akurasi metode kita syaratnya adalah 98 sampai 102%, maka interference metode kita maksimal itu adalah -2 sampai +2. Dari sisi metode akurasi dan specificity ini harus sejalan. Ya. Kalau akurasi metodenya harus ada di rentang 97-105 misalkan, ya berarti interferensi maksimal ya berarti -3 sampai +5%. Nah, menghitungnya berarti kita perlu membandingkan respon analit standar dengan non-analit serta analit standarnya itu sendiri. Linearity kita punya metode, biasanya kalau metode itu ada dua macam ya. Kita melakukan metode pemeriksaan itu dengan single point calibration. Jadi kita pakai satu titik uji standar kita dengan dilewatkan terhadap titik 0,0, atau kita pakai kurva kalibrasi. Ada metode-metode tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk single point, tapi kita pakai kurva kalibrasi. Nah, pada saat validasi, yang perlu kita desain, kalau kita metodenya adalah single point, jadi cuma satu kali preparasi, maka perlu dibuktikan di dalam validasi adalah minimal 5 titik konsentrasi.
Jadi poin silang biru ini yang menggambarkan 5 titik konsentrasi rentangnya harus dibuktikan di dalam validasi. Tapi kalau memang metode kita mempunyai kecenderungan untuk pakai multiple point, dan di calibration method pas rutin analisisnya kita pakai 5 titik konsentrasi, maka pada saat validasi kita harus pakai titik yang lebih banyak. Jadi nggak boleh 5 sama persis seperti rutin, karena tadi kita harus memastikan validasi kita mengcover seluruh rentang metode yang nantinya akan jalan di rutin. Nah, kalau di linearity ini ada beberapa parameter yang bisa dihitung gitu ya, mulai dari slope-nya, intercept-nya, kemudian correlation faktornya atau R gitu ya. Nah, yang biasa umum dipakai memang kalau di industri farmasi saat ini masih R lebih besar dari 0,99 gitu ya. Tetapi di dalam publikasi-publikasi banyak juga yang sudah menambahkan beberapa kriteria untuk menjabarkan linearity. Tetapi kalau di ICH Q2 masih memang baru mengacunya ke R lebih besar sama dengan 0,99. Nah, poin-poin yang lain juga bisa koefisien determinasi R kuadratnya gitu ya. Itu juga mendekati 1, ataupun untuk y-intercept ini untuk melihat respon dari non-analit seberapa mengganggu pada titik pemeriksaan kita. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menentukan seberapa mengganggunya metode non-analit kita, yang nanti ujungnya kita akan menyimpulkan metode ini tuh sebenarnya bisa nggak ya kalau pakai single calibration atau harus pakai multiple point calibration. Dan ada parameter yang namanya residual sum of square. Jadi kalau kurang lebih kita punya sebuah grafik gitu ya, grafik linearity, maka kita membuat hubungan antara concentration dengan respon. Nah, kita punya titik-titik yang bulat ini adalah titik-titik hasil pengamatan, sedangkan garis ini adalah garis persamaan regresinya. Nah, berarti pada saat ada respon tertentu, maka kita bisa lihat dari sisi titik yang ada di grafik, yang ada di garis, itu adalah sebagai predicted value-nya di sini. Sedangkan titik yang sebenarnya mungkin ada di bawahnya ataupun ada di atasnya. Nah, maka selisihnya itulah yang namanya residual. Ada bagian-bagian yang residualnya besar di titik tertentu dan ada yang lebih kecil. Nah, itu kemudian dibuat relatif dan dihitung nilainya secara statistik untuk nanti menentukan apakah metode kita cukup baik atau tidak. Itu dari sisi linearity. Nah, kalau dari sisi akurasi, sebenarnya akurasi dan presisi ini dilakukannya kalau di industri farmasi biasanya bersamaan. Jadi ICS juga menyebutkan kalau akurasi ataupun presisi itu bisa dilakukan dengan 2 macam cara. Yang pertama itu melakukan dengan minimum ada 3 level konsentrasi, di mana masing-masing konsentrasi triplicate. Jadi ada 9 penentuan. Nah, itu menentukan akurasi. Jadi ada 3 konsentrasi kita buat, misalkan kalau tadi kasusnya adalah paracetamol tablet yang harus diuji di validasi adalah 80 sampai 120, maka saya bisa bilang konsentrasi terendah saya 80%, konsentrasi tengah 100%, dan konsentrasi tingginya 120%. Maka ada 3 konsentrasi yang harus saya buktikan, dan masing-masing konsentrasi harus saya ulang 3 kali, diulangnya dari mana? As a whole method, jadi diulang dari nimbang dari awal. Kemudian levelnya ditentukan akurasinya dengan sistem menghitung persen recovery. Ini recovery yang di dalam tabel saya sampaikan itu berbasis dari AOAC. Nah, di AOAC ini mensyaratkan kriteria penerimaan untuk akurasi itu berbeda-beda untuk setiap level concentration analit di dalam sampelnya. Sampel yang punya analit lebih tinggi akan dituntut punya persen recovery yang lebih besar dibanding sampel-sampel yang sudah trace element seperti logam berat misalkan yang hanya mungkin levelnya ppm or ppb, maka persen recovery-nya boleh lebih lebar. Nah, dari sisi persen recovery di dalam validasi yang akan dilaporkan adalah nilai persen recovery-nya. Akurasi ini baik jika recovery-nya memenuhi persyaratan.
Nah, kalau presisi, selain cara yang tadi seperti akurasi, presisi boleh dilakukan dengan melakukan 6 penetapan di dalam 100% test concentration. Jadi nggak perlu 3 level, rendah, sedang, tinggi gitu ya, tapi cukup satu level di 100%-nya, tetapi harus melakukan 6 penetapan, 6 determination. Itu juga diperbolehkan di dalam ICS. Nah, kalau di industri farmasi, di lab saya gitu ya, mana yang biasa dilakukan? Yang atas. Supaya data presisi dan data akurasinya dapatnya sepaket. Jadi kita punya nilai yang merge antara akurasi dan precision-nya. Kalau akurasi tadi pakainya persen recovery, maka kalau precision syaratnya adalah persen RSD, karena ini mengukur keterulangan atau sebaran data. Maka sebaran data biasanya diwakili dengan data RSD, Relative Standard Deviation, atau Coefficient of Variance ya. Nah, ini juga punya nilai-nilai tertentu yang bergantung kembali lagi dengan concentration of analyte di dalam sampel kita. Nilainya seperti ini di dalam rentang biasanya. Ada juga beberapa publikasi yang menyatukan gitu ya dari beberapa acuan gitu ya. Ini saya ambil contoh acceptance kriteria akurasi dan presisi juga, percent recovery dan RSD. Nah, kemudian setelah itu acceptance kriteria range seperti apa? Kalau range karena biasanya juga kita lakukan bersamaan dengan linearity, akurasi, dan presisi, maka nilainya juga sama. Hanya pengolahan datanya saja sampai di arah upper concentration-nya berapa, lower concentration berapa yang masih memenuhi degree of linearity, accuracy, and precision-nya. Jadi kalau range pernyataannya udah komplit nih. Jadi metode saya punya rentang sekian sampai sekian ppm dari sebuah analit yang dinyatakan di dalam satuan basis masanya dia ataupun konsentrasi dia. Nah, kalau detection limit sama kuantisasi limit ini lebih melihat bagaimana cara menentukannya. Tergantung. Bisa jadi metodenya cukup sederhana, dilihat secara visual bisa, oh ini masih ada responnya, masih bisa terdeteksi, ini masih bisa dikuantisasi, maka itu bisa dilihat langsung dari visual. Tapi biasanya kebanyakan pakai caranya nomor 2, signal to noise, atau S per N biasanya dikenal juga. Kalau untuk detection limit itu pakainya 3:1 S per N-nya. Jadi noise kita berapa? Kalau di instrumen tingginya 5, berarti signal yang masih dianggap sebagai deteksinya, deteksi paling kecilnya ya berarti 5 dikali 3, 15. 15 poin itu yang dikatakan sebagai detection limit secara estimasi. Dan kalau untuk kuantisasinya ya berarti 10 kali lipat. Jadi kalau tingginya noise-nya 5 ya berarti 50 adalah poin untuk estimasi dari quantization limit-nya. Nah, biasa juga pakai ada cara yang ketiga nih yang paling juga sering dilakukan di lab di industri farmasi itu adalah berdasarkan kurva kalibrasi. Jadi kita udah pernah running kurva kalibrasi di dalam linearity, maka kita hitung ada namanya slope dari kurvanya dapat, dan ada yang namanya tau. Tau ini adalah the standard deviation of the response. Nilainya kalau tadi di linearity ada yang namanya RSS. Ini RSS residual sum of square yang tadi menghitung residu-residu setiap titik ini ada berapa. Nah, maka di dalam penentuan estimasi dari detection limit ataupun quantization limit ini kita pakai datanya itu. Jadi pakai tau dengan perolehan dari standar deviasi respon di dalam kurva kalibrasi kita, RSS dibagi N-2. Jadi kalau kita punya kurva kalibrasi tadi 5 titik gitu ya, 5 titik masing-masing misalkan pembacaannya 3 kali, berarti kita punya 15 data, berarti N-nya sama dengan 15. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya, detection limit itu akan equal sama dengan 3,3 kali tau dibagi slope dari kurva kalibrasi. Atau kalau quantization limitnya ya 10 kali dari tau dibagi slope. Nah, dari situ kita baru mendapat yang namanya estimasi. Maka kita perlu melakukan konfirmasi dengan cara membuat
sampel kita ada dalam kondisi analit sesuai atau mendekati dengan nilai estimasi, kemudian kita lakukan running menggunakan larutan tersebut, nah baru kita cek akurasi presisinya masih dapat atau tidak. Pada saat masih dapat akurasi presisinya, berarti itu masih kategorinya quantization limit. Tetapi pada saat akurasi presisinya sudah tidak dapat, ya bisa jadi pada saat itu masih terdeteksi, itu adalah nilai detection limitnya dia. Jadi setiap nilai estimasinya tetap harus dibuktikan atau dikonfirmasi. Makanya kita perlu yang namanya estimation and confirm, DL ataupun QL-nya. Nah, di bagian terakhir dari slide-slide saya ini, saya kasih sedikit tentang yang namanya robustness. Robustness ini juga beberapa case juga disebutkan. Untuk robustness adalah tidak wajib dilakukan di dalam validasi, tetapi ICS memberi catatan, sebenarnya kalau evaluasi dari ketegaran atau robustness suatu metode itu bisa dilakukan selama pengembangan. Jadi pada saat pengembangan, saya punya metodenya seperti ini, saya bisa lihat dari sisi stability, larutannya gimana, saya bisa lihat dari sisi pengaruh pH yang berbeda sedikit tuh, metodenya masih oke atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari robustness. Nah, ada juga yang terkait sama sistem suitability test. Nah, ini kebanyakan kalau metode-metode kita pakainya kromatogram atau berbasis instrumen gitu ya, yang harus dipastikan sebelum di running itu sistemnya sudah sesuai. Maka ini adalah bagian juga di dalam melakukan validasi gitu ya, khususnya untuk prosedur-prosedur yang memang harus diketahui dulu secara sistemnya sudah oke atau belum. Nah, di slide saya yang terakhir, ada bagian tentang revalidasi. Jadi tidak bisa dipungkiri, tadi kan secara siklus metode analisis itu di-develop, divalidasi, kemudian ditransfer, dan dilakukan rutin analisis. Setelah rutin analisis, bisa jadi dari lab QC menemukan, kok metodenya lama-lama jelek ya, nggak dapat persen RSD-nya. Nah, berarti ada salah satu challenge lagi yang nanti akan masuk menjadi project mengubah analytical prosedurnya. Maka kalau udah ada perubahan di dalam analytical prosedur, harus dilakukan validasi ulang. Atau bisa juga pada saat kita sudah rutin menganalisis sampel kita, ternyata di dalam sampel kita memakai drug substance yang berubah nih cara pembuatannya. Nah, itu juga harus dilakukan revalidasi. Atau kalau kita sampelnya adalah produk jadi, tablet, misalkan tadi tablet guava ekstrak, tablet guava ekstraknya ternyata komposisi sugar sama mannitolnya sudah berubah karena ada peraturan baru, misalkan kalau mannitol dan sugar harus dibatasi, jadi mannitolnya dikurangin, sugarnya dikurangin, ditambahin pemanis buatan misalkan. Nah, akhirnya jadinya komposisi di dalam finish produknya berubah, maka validasi yang pernah dilakukan harus diulang. Jadi dianggap tidak lagi berlaku, metodenya harus dikembangkan ulang. Nah, apa saja yang perlu dibuktikan pada saat revalidasi, maka tergantung nature dari perubahan itu sendiri. Kalau berubahnya dari sisi komposisi, misalkan komposisi produk jadinya berubah, ya udah yang sudah pasti harus dibuktikan akurasinya bagaimana. Bisa jadi kalau perubahan komposisi, jadi keseluruhan parameter itu wajib diuji ulang. Tapi jika ternyata ngerubahnya cuma merubah tadinya dipanasinnya pakai oven, sekarang dipanasinnya pakai alat yang lain, misalkan dryingnya pakai vacuum belt dryer misalkan. Nah, secara proses tahapan sama, tapi cuma beda dari sisi sintesisnya mengubah sedikit. Oh ya, mungkin melihatnya dari sisi range-nya masih oke nggak untuk metodenya. Nah, itu juga bisa dilakukan kajian-kajian terkait revalidation ini akan seperti apa. Nah, jadi dari sharing ini mudah-mudahan bisa menambah atau melengkapi bahwa validasi itu bukan produk akhir yang nantinya ditunggu, tetapi sudah dikembangkan di awal. Pada saat kita mau metode kita valid, pada saat metode kita ini mau dikatakan metode yang baik, maka kita sudah rancang dari awal, kita sudah develop dari awal, dan optimasi dari awal, bahwa metode kita ini memiliki
kinerja yang baik yang dibuktikan dari parameter-parameter kinerjanya. Itu saja sharing saya, slide saya sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih banyak Pak Lau atas sharing-nya. Mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Udah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya bacakan. Selamat sore Pak Haryanto. Saya ingin bertanya, untuk develop metode baru, apakah kita dapat menggabungkan beberapa metode reference? Kalau iya, bagaimana proses validasinya? Sesuai tujuankah atau harus semua parameter validasi diuji? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita bisa melakukan atau mendevelop metode dengan menggabungkan. Misalkan saya mau tadi contohnya misalkan saya mau menganalisis atau mengembangkan metode untuk flavonoid konten dari sebuah kaplet guava. Ternyata di dalam publikasi itu adanya untuk ekstraknya, bukan untuk kaplet misalkan. Bisa kita ambil. Kemudian kita punya monografi yang lain, ternyata di monografi ada untuk ekstrak punya sistem kromatografi yang disebutkan. Nah, saya bisa ngambil sistem kromatografinya dari monografi tersebut, tapi saya bisa ngambil sistem preparasi sampelnya misalkan dari publikasi yang lain. Nah, kalau kayak gitu, jatuhnya berarti kita harus melakukan validasi. Apa yang harus dicek kembali tergantung pada metodenya. Kalau metodenya adalah kuantitatif, ya berarti full semua tetap harus dilakukan pengujian di dalam validasinya. Karena ya itu bukan metode baku, itu tetap metode hasil modifikasi kita. Walaupun sumbernya mungkin salah satunya dari monografi gitu. Jadi tetap full validation jatuhnya, harus divalidasi penuh. Gitu, semoga menjawab. Oke, terima kasih jawabannya. Ada lagi pertanyaan lain. Apakah software SPSS, ini saya anggap software untuk uji statistik ya, bisa dijadikan alat untuk menentukan suatu validasi? Oke, kalau software sebenarnya lebih ke pengolahan data ya. Jadi lebih kepada pengolahan datanya untuk menunjang apakah metode kita valid atau tidak. Tetapi data-data itu kan tetap diinput oleh kita. Nah, kalau software sih bisa macam-macam, bisa yang pakai beneran software untuk statistik ataupun secara sederhana kita pakai spreadsheet Excel misalkan atau perhitungan secara manual pun masih diperbolehkan untuk validitasnya. Karena kita sudah menuliskan bagaimana cara untuk menentukan perhitungan dari masing-masing parameternya. Jadi dalam protokol kan sudah disiapkan. Nah, dihitungnya di dalam sebuah software ataupun menggunakan tools yang lain itu sah-sah saja, silakan saja diperbolehkan. Terima kasih atas jawabannya. Kita tunggu ya kalau ada pertanyaan lain. Sambil itu saya juga ada pertanyaan, Kak, boleh ya? Oh iya, silakan. Jadi Kak, kalau misalnya kita punya metode referensi, tapi dari research artikel, jadi hasil riset orang, bukan kompendial gitu kan, bukan farmakope atau sejenisnya. Nah, boleh nggak sih kita anggap itu metode kompendial, jadi kita verifikasi saja kalau misalnya kita benar-benar sama kondisi dan lain-lainnya, atau harus validasi ulang? Ya, jadi kalau ini sebenarnya yang sering jadi apa ya, jadi angan-angan kita gitu ya, apalagi di industri gitu kan pengennya lebih cepat gitu ya kalau melakukan sesuatu gitu. Tapi memang secara regulasi masih belum diperbolehkan. Pada saat ada metode yang kita ambil dari sebuah publikasi ilmiah, dari sebuah jurnal gitu ya, itu dianggapnya bukan metode baku. Makanya kita tetap perlu membuktikan validasi dari metode tersebut. Walaupun bisa jadi di dalam publikasi itu sudah ada data-data validasinya juga, karena bisa jadi juga penulis dari publikasi tersebut sudah melakukan validasinya. Tapi di dalam kita menggunakan metode itu, tetap jatuhnya tidak bisa verifikasi, jatuhnya tetap harus validasi. Validasinya tetap harus full. Gitu. Terima kasih Kak Ro. Masih belum ada pertanyaan, jadi saya lagi yang mau bertanya. Kak, kan banyak ya kita sudah mengembangkan metode, jadi saat AMD itu lancar,
Tapi nanti ketika validasi ada aja masalahnya. Nah, saya ingin tahu kalau di dunia real, di dunia nyata, apa saja sih yang suka jadi kendala? Misalnya dari bisa dibilang hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang berat gitu, sampai nanti menyebabkan metodenya harus dikembangkan ulang atau validasinya ditunda atau ya banyak akibatnya. Ya, eh, itu hal yang lumrah yang sering dilakukan, apalagi pada saat pengembangan mungkin diburu-buru waktu. Nah, itu pasti akan ada hal-hal yang mungkin pas pengembangan kita miss. Jadi pada saat pengembangan kayaknya fine-fine saja, setiap parameter kinerja dari metode analisisnya itu baik-baik saja. Tapi pas sudah masuk ke validasi, pas dihitung gitu ya hasilnya, ternyata akurasinya nggak masuk, persen recovery-nya nggak masuk syarat misalkan. Nah, hal-hal apa yang dari yang paling simpel sampai agak rumit gitu ya, yang mungkin yang satu yang perlu jadi penekanan pada saat kita melakukan pengujian, entah itu pengembangan, entah itu validasi gitu ya, yang pasti akan digunakan dalam dalam metode apapun adalah penimbangan. Nah, ini kunci yang paling krusial pertama. Penimbangan itu kita lakukan biasanya dengan balance gitu ya, analytical balance ataupun dengan micro balance gitu ya, kalau kita menimbang sesuatu yang lebih kecil. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apakah timbangan kita tuh terkalibrasi atau tidak. Pada saat timbangan kita terkalibrasi, setidaknya level confidence kita sudah naik 1 poin gitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait tentang batas minimum penimbangannya. Nah, terkadang poin ini yang kalau misalkan di dalam pengujian di lab saya gitu ya, beberapa case adalah ya karena sebabnya penimbangannya nggak sesuai. Jadi misalkan akurasi itu kita pakai standar yang kita beli untuk di spike, untuk kita masukkan ke dalam placebo gitu ya, ke dalam synthetic mixture yang kita buat gitu. Ternyata pas penimbangan reference standard ini jumlahnya sedikit. Nah, pada saat jumlahnya sedikit, penimbangan itu menjadi kritikal. Pada saat 0,1 berbeda, nanti akan terhitung secara persen recovery-nya akan jelek. Jadi, step yang pertama yang perlu dipastikan itu, apakah kita sudah menimbang dengan benar atau tidak. Nah, step-step yang lainnya biasanya lebih ke arah teknik. Nah, biasanya kalau memang di industri, kami menerapkan pengembangan sama validasi itu sebisa mungkin dilakukan oleh orang yang sama, supaya menghindari adanya variasi karena efek orang yang tidak kompeten dalam tanda petik gitu ya, tidak terbiasa, tidak terkualifikasi melakukan metode tersebut. Nah, itu juga menjadi bagian catatan. Nah, bisa juga pada saat pengembangan mungkin karena tidak terlalu banyak variabel yang diperhatikan, bisa jadi sebenarnya masalah-masalah sepele, misalkan teknik pemipetan, ternyata itu kurang baik kalau dengan teknik pemipetan yang jelek, itu akan imbasnya justru jauh lebih fatal ke arah recovery ataupun bahkan linearity. Nah, kalau dari dari pengembangan metode yang sering berjalan sih, faktor yang parameter yang agak bandel gitu ya, agak deg-degan gitu ya kalau pas validasi itu ya akurasi sih, kebanyakan akurasi. Kalau dari sisi specificity dari awal udah baik, dilakukan pengembangan biasanya nggak ada masalah. Yang paling sering memang akurasi, yang ya kalau akurasi udah jelas dari step awal sampai step akhir itu yang menjadi penentu. Makanya kenapa faktor orang, faktor alat itu sangat menjadi perhatian pada saat melakukan validasi metode. Itu, Van. Oke, terima kasih Kak Lau. Bagi yang mau bertanya, kalau tidak mau pakai chat, mau langsung bertanya juga silakan ya, tinggal raise hand, nanti dikasih kesempatan untuk berbicara. Sambil nunggu, boleh dong Kak mungkin share pengalaman mulai dari AMD sampai validasi yang susah banget sampai lama sekali itu nggak selesai-selesai itu masalahnya di mana gitu Kak. Oke. Jadi kita pernah punya case kita menghitung senyawa bukan senyawa spesifik. Jadi kalau senyawa spesifik biasanya lebih mudah untuk kita investigasi gitu. Yang paling susah itu kalau
kita menghitung kumpulan atau golongan senyawa tertentu, tetapi kita punya step pengujian yang cukup panjang. Nah, yang paling sering terjadi, yang paling susah tuh kalau kita mulai melibatkan yang namanya proses enzimatik. Nah, jadi kalau misalkan contohnya misalkan pengujian kadar total protein gitu ya, itu perlu ada tahapan di mana selain mempreparasikan sel kita, kita harus mereaksikan dengan satu bahan, kemudian kita menginkubasi dan akhirnya produknya yang dihitung untuk diwarnain dengan reaksi warna gitu. Nah, step sendiri saja sudah panjang. Berarti ada kemungkinan pada saat setiap step itu punya kesalahan ataupun ada potensi untuk akurasinya menjadi jelek, maka di ujung akhirnya menjadi akumulasi. Nah, kalau di industri kita jadinya menjustifikasi karena industri dituntut untuk segera menyelesaikan gitu ya, proyeknya nggak mungkin kita terus-terusan berkutat dengan satu bahan yang sama, kemudian kita harus teliti sampai benar-benar ketahuan itu apa. Jadi biasanya kita lakukan menjustifikasi apakah memang sudah sesuai metodenya. Nah, justifikasi itu dilakukan dengan apa? Nah, kalau di AOAC, panduannya itu untuk akurasi itu untungnya diberi space gitu ya. Kalau di AOAC itu diberi space, eee, jagaan persen recovery-nya memang diberitahu, tapi ada note di sana bahwa boleh juga ditentukan berdasarkan hasil pengembangan metodenya. Nah, itu menjadi satu kunci di mana, oh berarti kami di industri itu masih punya toleransi nih, walaupun mungkin spesifikasi persen recovery-nya 98 sampai 102, ya mungkin saya bisa lebarin sedikit jadi 97 sampai 103 dengan justifikasi apa hasil pengembangan saya masih mendapat nilai yang baik gitu ya. Atau justifikasi yang lain yang memang tahapan ini panjang dan ditelusurinya pun perlu waktu gitu. Nah, tetapi kalau dari sisi repeatability di dalam OAC itu udah nggak bisa ditoleransi. Jadi harus maksimal segitu ya udah segitu. Nah, yang memang kalau dari sisi pengembangan sekali lagi saya katakan tuh memang yang susah tuh ya memang bagian akurasi sih. Mendapatkan metode kita yang benar-benar tepat menunjukkan nilai benarnya dengan tingkat persen recovery yang disesuaikan. Selama metodenya itu masih general gitu ya, belum spesifik satu senyawa target gitu, nah itu akan menjadi challenge buat para pengembang metode dan sampai validasinya bagaimana memastikan metode tersebut nantinya validitasnya baik. Gitu. Itu yang sering sih, Pandi, kalau di tempat kami. Oke, Kak, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan. Pak izin bertanya kembali, apabila range analit sangat bervariasi dalam beberapa sampel, apakah kita dapat lakukan, apakah yang dapat kita lakukan untuk merekayasa pengenceran atau mengurangi jumlah sampel? Contoh, contoh range vitamin A pada sampel 1 sebesar 10.000 sampai 20.000 international unit per miligram, sedangkan di sampel 2 sebesar 100 sampai 200 IU per miligram. Apakah dapat di-running secara simultan? Ya, kalau misalkan sampel ini punya matriks sampel yang sama gitu, terkadang sediaan farmasi kan ada multi dose ya, ada yang satu dosnya gede sekali makan cukup satu saja, atau ada yang sediaannya itu per unitnya kecil tapi dia makannya dua. Gitu. Jadi secara quantity, secara unitnya berbeda gitu kekuatannya. Metodenya boleh pakai simultan bersamaan asal tadi matriksnya itu sama. Jadi sama-sama tablet punya matriks efek yang sama itu bisa di-running dengan metode yang sama. Tapi kalau sudah jelas yang satu misalkan fast melting tablet, yang satu tradisional tablet doang, nah berarti itu udah pasti secara matriks berbeda. Maka nggak mungkin metode tersebut bisa dipakai untuk menganalisis dua macam. Nah, kalau perbedaannya dari sisi matriks efek sudah tidak ada, maka kita hanya tinggal mengadjust konsentrasi kerja kita. Misalkan tadi rentangnya yang satu ribuan, yang satu hanya ratusan gitu ya. Nah, yang ribuan berarti saya bisa encerkan supaya mendekati nilai ratusan atau puluhan. Sedangkan yang nilainya ratusan, saya bisa buat konsentrasi dia
mendekati nilai ratusan atau nilai puluhan. Nah, pada saat kita punya level konsentrasi yang sama, maka metode yang sama bisa kita running. Nah, pada prosedur biasanya kita tuliskan itu kesetaraannya. Misalkan tadi contohnya produknya 1000 per tablet, yang satu 100 per tablet. Maka biasanya kita gerus dulu sampel kita, entah dari 10, dari 20, atau dari berapa unit tablet gitu ya, kita gerus. Sebelum kita gerus, kita timbang misalkan satu-satu bobotnya, maka kita dapat nanti bobot reratanya. Nah, bobot rerata itu menggambarkan kekuatan dalam satu unitnya. Misalkan kekuatannya tadi 1000, berarti kalau bobot rata-rata itu ekuivalen dengan 1000. Sedangkan kalau yang tablet yang lebih kecil, bobot rata-ratanya ekuivalen dengan 100. Nah, di prosedurnya itu dituliskan misalkan ambil setara 50 miligram, 50 IU vitamin A misalkan. Maka dari tablet yang besar, kita akan sampling sejumlah setaranya dengan 50. Maka mungkin cuma sepersekiannya gitu. Sedangkan tablet yang kecil mungkin secara sampling jumlahnya lebih besar. Nah, tetapi prosedurnya akan sama. Karena kita udah nimbang setara vitamin A yang sama, prosedur berikutnya akan sama sehingga nanti konsentrasi yang diinjeksikan kurang lebih akan sama. Tapi dikembalikan lagi pada saat nanti perhitungan. Karena dia samplingnya cuma sekian, dan seterusnya, nanti kita akan tetap dapat berapa IU vitamin A yang ada di tablet yang besar, dan berapa IU vitamin A yang ada di tablet yang kecil. Bisa dilakukan sama asal tadi syaratnya matriks dari sampelnya itu masih sama. Jadi kita running dengan metode yang sama, hanya mengekuivalenkan penimbangan kita, analitnya yang sama, yang ada di dua titik tersebut. Yang besar akan diturunkan ke bawah, yang ratusan tadi juga akan diturunkan ke bawah sampai dapat nilai yang masih visible untuk ditimbang. Seperti itu kira-kira. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaannya. Kembali lagi sambil menunggu untuk yang mau bertanya. Ada. Saya ingin bertanya, untuk analit yang terdapat dalam sampel premix, di mana konsentrasinya sangat besar, apakah sebaiknya diuji menggunakan instrumen atau secara konvensional? Oke, oke, thank you Iqbal. Mungkin saya perlu perlu tambahan penjelasan itu ya. Analitnya, analit apa yang akan diuji? Nah, kalau misalkan ternyata analit itu bisa diuji secara konvensional dan secara instrumen, mana yang akan dipilih? Nah, tergantung tingkat akurasi yang mau dicapai. Misalkan, saya bisa melakukan pengujian vitamin C. Oh, cocok nih. Vitamin C gitu ya. Vitamin C itu secara titrasi bisa kan? Oh ya bisa, karena vitamin C adalah ascorbic acid, maka saya bisa pakai titrasi asam basa. Nah, berarti titrasi dengan melakukan metode konvensional ini masih bisa jadi pilihan. Yang kedua, kita bisa pakai HPLC, bisa. Karena ya ascorbic acid merupakan senyawa kromofor juga yang punya serapan di panjang gelombang tertentu. Jadi saya bisa juga pakai instrumen HPLC. Nah, pada saat kita dihadapkan di dua pilihan gitu ya, saya mau mengembangkannya pakai konvensional dengan titrasi, atau saya mengembangkan dengan instrumen dengan HPLC. Maka jagaan yang bisa bisa diambil pada saat pengembangan, matriks sampel kita lebih oke ke yang mana. Pada saat kita titrasi saja, matriks sampelnya tidak terbawa dan tidak mempengaruhi, ya cukup titrasi saja. Kenapa? Ya lebih simpel, lebih mudah dilakukannya. Sedangkan kalau HPLC, ya udah pasti secara performance metode, pasti HPLC akan lebih baik, lebih sensitif. Tetapi pada saat punya akurasi yang sama, misalkan level akurasinya terpenuhi titrasi dengan HPLC, ya kita akan tetap pilih titrasi saja gitu. Walaupun dalam tanda petik, oh itu kan metodenya konvensional. Selama kita tetap memenuhi tadi ATP ya, analytical target profile kita, saya mau menganalisis vitamin C di dalam sampel saya dengan range kurang lebih seperti ini. Nah, berarti pada saat itu titrasi pun cukup untuk kita pilih. Tapi tadi kalau misalnya, oh saya maunya vitamin C-nya ini ternyata pas saya pengembangan gitu ya, saya coba synthetic mixture saya dari premix, saya tambahkan vitamin C, harusnya nih kalau dititrasi dapatlah nih
100 miligram vitamin C. Pas dihitung-hitung di titrasi, kok nggak pernah dapat ya 100, selalu dapatnya di bawah. Berarti bisa jadi titrasinya terganggu karena adanya non-analit yang ada di dalam premix itu. Nah, ya berarti kalau kayak gitu ya udah titrasi akan ditinggalkan. Dan kita akan pakai yang HPLC yang lebih spesifik. Karena tadi titrasi selama tidak mengganggu, non-analitnya tidak mengganggu dan kita bisa menghilangkan efek dari matriksnya, titrasi masih bisa dipilih untuk metode uji kita. Oke, ya, terima kasih Kak Lau. Semoga menjawab ya untuk Pak Iqbal. Lagi sambil menunggu pertanyaan lain, saya masih ada pertanyaan, Kak. Ya. Kalau misalnya kita dapat tugas, bukan tugas, kita dapat sampel nih, yang kita hanya dikasih tahu analitnya A, tapi karena kerahasiaan, kita tidak dikasih tahu matriksnya apa. Gitu. Nah, untuk sampel yang seperti itu gimana, Kak? Apakah kita boleh, ya udah kita validasi raw materialnya, analitnya, tapi kita langsung validasinya anggap langsung ke sampel, karena kan kita nggak tahu sampelnya saya matriksnya apa gitu. Oke. Jadi bisa jadi nih dikasih satu premix gitu ya. Pokoknya kalau saya ambil misalnya contoh case-nya adalah vitamin C lagi gitu ya. Saya dikasih balok, pokoknya di sini ada vitamin C-nya. Saya mau metode saya bisa mengukur vitamin C. Nah, membuktikan atau memvalidasi metodenya gimana ya? Kalau kita tidak tahu atau tidak diberi informasi tentang matriks sampelnya, berarti kita anggap itu sebagai keseluruhan dari sampel. Nah, bagaimana membuktikan akurasinya? Ya berarti kita anggap itu adalah sesuatu yang punya nilai vitamin C-nya, kita tambahkan sesuatu yang juga jelas vitamin C-nya berapa, itu tetap bisa kita buktikan sebagai akurasi kita. Nah, kalau kita bandingkan misalkan parameter-parameter yang lainnya bagaimana ya, kita tetap istilahnya kita hitung dulu di dalam sampel balok itu vitamin C-nya ada berapa ya, dengan cara misalkan menggunakan kurva kalibrasinya vitamin C, kemudian saya tahu, oh berarti di dalam sampel tersebut yang diberikan tuh kadar vitamin C-nya sekian persen atau sekian miligram per gram atau pernyataan yang lain gitu ya. Nah, kemudian saya akan lakukan linearity dengan menggunakan basis perhitungan itu. Berarti kalau saya mau bikin konsentrasinya adalah 80 sampai 120 ppm, oh berarti saya harus nimbangnya berapa setaranya dengan vitamin C yang saya mau hitung. Itu kalau linearity. Kalau akurasi ya berarti tetap kita lakukan spike dengan cara ya itu adalah seperti standar adisi gitu ya. Jadi kita menambahkan vitamin C dari luar yang sudah ketahuan nilainya dibandingkan balok tersebut. Jadi kita tahu juga nanti dapat persen recovery-nya seperti apa. Nah, kalau untuk repeatability sudah lebih gampang karena tadi ICS memperbolehkan kita memakai 6 kali penetapan di 100% concentration. Jadi kita boleh melakukan 6 kali penetapan saja dari sampel yang kita punya. Jadi masih memungkinkan pada saat pengembangan itu tidak menemukan kendala gitu ya. Tapi kalau menemukan kendala akan cukup susah karena kita nggak tahu matriks efeknya apa. Jadi istilahnya kalau mau menghilangkan, mau meremove atau mereduce si matriks sampelnya, jadi kayak nggak punya gambaran, nembaknya jadi kayak asal-asalan gitu ya. Saya mau punyanya vitamin C, yang lainnya saya anggap musuh, saya mau nembak tapi sembarangan nembaknya, pasti akan punya waktu yang lebih lama gitu untuk menghilangkan matriks efek tersebut gitu. Baik, terima kasih Kak Lau jawabannya. Ada 2 pertanyaan lagi dari attendees. Pak izin bertanya lagi, untuk rapid method, apakah bisa menggantikan standar method? Misalkan saya menguji koper tembaga menggunakan XRF, sedangkan secara rutin diuji menggunakan ICP. Namun terkendala dalam lead time untuk rilis material. Oke, pada saat kita punya rapid method yang mungkin nantinya menggantikan standar method gitu ya. Kalau logam-logam biasanya memang pakai ICP gitu ya untuk mengujinya, tapi mungkin dari sisi lead time atau dari sisi kemudahan pengujiannya dalam rutin mungkin lebih mudah pakai SRF misalkan. Boleh dilakukan penggantian itu, tetapi kita perlu membuktikan ekivalensi metodenya. Jadi pada saat kita punya sampel dengan jumlah CU yang sama gitu ya, diuji menggunakan ICP dan diuji menggunakan SRF
memberikan hasil yang ekivalen, maka kajian ekivalensi metode tersebut bisa digunakan untuk justifikasi atau untuk apa ya, risk management kita gitu, bahwa si metode SRF ini masih bisa digunakan mewakili atau mengganti atau sebagai pilihan alternatif dari metode ICP. Yang penting kita bisa membuktikan dari sisi ekivalensi metode kedua metode tersebut. Ada pertanyaan lanjutan, Kak. Kajian ekivalensi itu seperti apa ya? Oke, kalau untuk kajian ekivalensinya biasanya kita running dari sampel yang sama gitu ya, sampel homogen gitu ya. Jadi kita lakukan aja jatuhnya seperti intermediate precision. Jadi kita lakukan metode A menggunakan sampel yang sama, lakukan 6 kali penetapan gitu ya. Kemudian lakukan metode B 6 kali penetapan juga. Datanya dari dua itu kemudian kita olah secara statistik apakah dia berbeda bermakna atau tidak dari kedua metode tersebut. Jika tidak berbeda bermakna dan kriteria persen sebaran datanya masih baik, ya maka dianggap kedua metode tersebut sudah ekivalen. Ya, terima kasih Kak Lau. Semoga menjawab. Ini ada satu pertanyaan, karena waktunya sudah hampir habis, ini kita jadikan pertanyaan terakhir saja. Pak izin bertanya, bila pada saat preparasi sampel terbentuk endapan, merupakan indikator bahwa metode preparasi tidak sesuai, prinsip pencari root cause terbentuknya endapan bagaimana Pak? Oke, pada saat kita preparasi sampel, harapan kita tuh sebenarnya ada dua. Satu, pada saat kita preparasi sampel kan kita mau analit kita atau bahan yang mau kita uji itu dapat sebanyak-banyaknya tanpa ada yang ketinggalan. Nah, pada satu saat misalkan ada preparasi sampel, ternyata ada endapan. Nah, kalau ini ketemunya pas pengembangan gitu ya, maka kita perlu menginvestigasi apakah di dalam endapan kita masih terdapat analit atau tidak. Pada saat di endapan kita masih terdapat analit, berarti proses ekstraksi kita masih belum baik karena analitnya tidak terbawa semua gitu ya. Tetapi jika ternyata di endapan kita tidak ada analit sama sekali, ya sudah, berarti mau dia ada endapan atau tidak ada endapan, analit saya sudah terbawa semua di dalam solution nih. Jadi kita tidak perlu memikirkan endapan itu terjadinya kenapa. Nah, tapi beda case-nya kalau itu terjadi pada saat rutin analisis gitu ya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada endapan. Gitu. Jadi pas preparasi selalu clear, 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 tinggal disaring kemudian disuntikan ke HPLC misalkan. Tapi suatu saat ada sampel tertentu, ternyata ada endapannya. Nah, pada saat ada endapan itu bisa dilakukan investigasi. Jadi kita larutkan biasanya dengan konsentrasi yang lebih encer. Jadi misalkan kalau analit kita adalah X gitu misalkan, X itu larut baik di dalam metanol misalkan, maka endapan tersebut dilarutkan dengan etanol sedikit demi sedikit sampai dia larut, kemudian kita pakai larutan itu untuk kita injeksikan juga. Kalau memang dia adalah analit kita, berarti ada sesuatu yang terjadi. Entah misalkan sampel kita konsentrasinya itu ternyata besar banget di sampel yang baru ini. Jadi secara sistem pas kita lakukan ekstraksi ataupun pelarutan, analitnya sudah jenuh di dalam solution. Jadi dia mengendap. Jadi dia tidak terbawa di dalam solution, jadi dia mengendap. Nah, berarti kalau kayak gitu, berarti kita perlu melebarkan rentangnya. Atau kita memodifikasi metode preparasinya. Jangan-jangan konsentrasinya harus lebih tinggi, lebih encer gitu ya, supaya mengakomodir analit-analit yang lebih banyak di dalam sebuah sampel gitu ya. Prinsipnya kalau tadi kita nemukan endapan, apakah endapan itu mengandung analit? Jika mengandung analit berarti perlu diinvestigasi. Jika dia tidak mengandung analit, ya sudah dibiarkan saja. Biasanya kalau endapan itu lebih terkait ke sifat fisik dari kelarutannya. Entah itu larutannya sudah sangat jenuh sehingga dia nggak bisa lagi terlarut, atau memang bahan-bahan tersebut memang tidak larut di dalam pelarut yang digunakan di dalam sistem.
Terima kasih. Semoga menjawab. Oke, baik. Kita tutup sesi Power Talk-nya. Terima kasih untuk partisipan yang sudah bertanya dan juga terima kasih Kala untuk jawaban-jawabannya. Sekali lagi, terima kasih sudah menghadiri Power Talk kali ini. Untuk sertifikat bisa diakses di chat room. Untuk dengan mengisi survei, surveinya cukup pendek. Sekian, sekali lagi terima kasih Kak Lau atas ketersediaannya mengisi Power Talk kali ini. For everyone, thank you. Hopefully that helps, that gives you enough knowledge and also the experience shared by Pak Laurentius gave insight for you which you might use it in the future and will be useful for you later on. Thank you and let's close the session. Thank you again and have a nice day. Bye-bye. Thank you.